Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube-ku. Channel ini menceritakan banyak hal yang berkaitan dengan desain, pengalamanku, dan cerita-cerita kreatif lainnya. Kali ini, untuk pertama kalinya saya mencoba membuat sebuah video podcast. Dan insya Allah narasumber yang saya ajak ngobrol, saya undang di podcast ini adalah para pelaku ekonomi kreatif, mulai dari desainer, musisi, fotografer, videografer, penari, dan masih banyak lagi. Jadi, saya ingin teman-teman dan diri saya belajar banyak dari pengalaman mereka, cerita-cerita mereka. Dan orang yang saya undang pertama kali di video podcast ini adalah Dias Tangguh Ikran Negara, seorang desainer grafis yang bekerja di sebuah perusahaan multinasional. Langsung aja, halo Tenggu, apa kabar? Halo Mas, baik, Alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah. Jadi sore ini aku tadi sempat olahraga seperti biasanya, lari-lari, jogging di lapangan. Iyalah musim pandemi gini ya, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Sorry dadakan nggak ada headset ya, jadi sorry kalau agak suaranya agak kurang bagus. Nggak masalah. Sama di outdoor. Nggak masalah. Oke, gue langsung aja gue. Perkenalkan diri kamu. Oke, siap. Perkenalkan diri kamu ke teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dias Tangguh Ikran Negara, cuman bisa dipanggil Tenggo, panggilan akrab. Saya berprofesi sebagai graphic designer sejak mungkin tahun 2010 lah ya. Jadi seperti itu, jadi teman-teman bisa manggil saya Tenggo gitu aja sih. Jadi kamu sekarang tinggal di Cikarang? Benar, saya sekarang dari Surabaya, berasal dari Surabaya, cuman karena tuntutan pekerjaan akhirnya saya menetapkan diri di Cikarang, Bekasi, di Kabupaten Bekasi. Sudah berapa lama kamu di sana? Sekitar 3 tahun lebih lah, Mas. 3 tahun lebih ya? Pindah dari Surabaya ke sini. Lumayan lama, Gu. Jadi lumayan ya. Jadi kamu sekarang itu kerja di mana? Terus gimana ceritanya kamu bisa kerja di perusahaan multinasional ini? Jadi ceritanya setelah beberapa kali pengalaman bekerja di perusahaan, akhirnya ada info menarik yang mungkin saya harus mencoba, dan alhamdulillah saya bisa bekerja di tempat yang saat ini. Jadi memang di waktu itu saya memang mencoba untuk mencari yang lebih, ya jelas ya. Jadi bekerja pasti mencari yang lebih dari banyak hal seperti itu. Jadi setelah ada info, saya mencoba di sini dan akhirnya saya dapat kesempatan untuk berkarir di perusahaan sekarang ini. Kamu ini masuk ke perusahaan ini itu di hire secara langsung, dipanggil secara langsung, atau ngelamar ketika mereka membuka lowongan? Oh, saya melamar dong. Jadi mungkin pengalaman dan kesempatan saya untuk di hire masih kurang ya. Jadi saya masih melamar di waktu itu. Melamar untuk yang lebih baik lah, seperti itu. Dengan posisi desainer, tapi tetap dari awal bekerja sampai sekarang profesi tetap masih desainer ya. Jadi yang kamu kerjakan di perusahaan ini itu apa? Sekarang itu perusahaan yang membuat sebuah produk, di mana saya bekerja di situ. Job desk saya adalah untuk membuat sebuah packaging, bukan struktur, tapi lebih ke arah grafisnya yang ada di packaging tersebut, dan sebuah produk yang di mana produk itu ada elemen grafis di situ, ada elemen visual yang harus ditempatkan di situ. Jadi saya membuat dan mendevelop itu. Oke, jadi gini teman-teman, saya lupa menyampaikan kalau di video ini kita nggak bisa menyebutkan apa nama perusahaan ini dan iya benar. Ya itu terkait masalah peraturan ya gue ya. Nggak bisa. Jadi pada intinya ini adalah perusahaan.
Ya, jadi pada intinya perusahaan ini, Teguh sempat ngobrol, ini perusahaan dari US, perusahaan ini itu beroperasi di Indonesia melalui memproduksi produk-produknya di Indonesia. Jadi bisa dikatakan, Manufacturer. ya manufaktur. Jadi bisa dikatakan Teguh ini bekerja di perusahaan asing, tapi lebih tepatnya perusahaan multinasional. Oke, jadi ini pertanyaan yang paling sensitif dan kamu harus jawab. Berapa gaji kamu sebagai desainer grafis di perusahaan ini? Berapa? Waduh, Ini apa gaji ya? ini perusahaan bukan, karena ini kan bukan perusahaan lokal, bukan perusahaan lokal. Saya tahu ini bukan Kalau perusahaan lokal dan ini perusahaan dari US. Gaji pasti beda dah. Pasti beda lah dengan desainer grafis lainnya yang bekerja di perusahaan lokal. Gimana? Berapa gajimu? kalau gaji sih cukup buat anak istri, Mas. Alhamdulillah. Berapa digit? Berapa digit? Waduh, harus ya. Hmm, Jadi harus ini ya, harus wajib ini. wajib. Biar teman-teman tahu. Kan banyak Ya teman-teman sekitar penasaran. 2 digit lah. 2 digit ya, wow. 2 digit itu berapa? 20 juta lebih atau di atas 10 juta? Di atas 10 juta. Di atas 10 juta, di atas 15 juta? Uh, amin. Berarti di antara 10 sampai 15 ya. Ya bisa dikatakan gitulah. Kita anggap aja gajimu 14. Relatif sih kalau gaji sih, Mas. Ya. Maksudnya ada yang mungkin udah gajinya gede tapi dia masih merasa kurang, ada yang gajinya masih 1 digit tapi dia merasa lebih. Jadi itu tergantung dari kita sih mengukurnya untuk diri kita sendiri. Oke. Jadi Itu sungkan ditanyain gaji sama desainer senior gini nih. belum senior aku, masih banyak yang lebih senior. Jadi gimana rasanya waktu kamu pertama kali kerja di sana? Ada cerita menarik nggak? Misalnya kejadian yang bisa kamu ceritakan berulang kali ke siapapun karena ini itu cerita yang benar-benar menarik buat kamu. Ada nggak? Pengalaman bekerja kan ya? Iya. Kejadian-kejadian menarik Iya, ketika jadi boleh ceritamu di perusahaan yang saat ini, boleh di perusahaan sebelumnya, boleh. Kalau untuk sebenarnya banyak cerita, banyak improve skill, banyak ilmu, pengetahuan yang mungkin wawasan yang selalu ada di tempat baru, itu pasti. Tapi kalau yang menarik dan unik itu sebenarnya bukan saat-saat sudah bekerja beberapa lama, karena saya sudah bisa untuk terbiasa beradaptasi di lingkungan baru. Jadi dari pekerjaan yang sebelumnya, jadi ada skill untuk cepat beradaptasi. Jadi sebenarnya ya seperti itu aja sih ceritanya. Cuman kalau yang menarik itu di awal-awal bekerja. Jadi di awal-awal bekerja sebagai desainer grafis. Apa ya? Oh ya, dulu pernah sih waktu pertama kali kerja nih ya. Jadi itu ceritanya waktu saya pertama kali kerja, memang desain komunikasi visual itu kan luas banget. Oke. Memang sewajarnya dituntut untuk dapat bisa menguasai banyak hal. Namun ya mungkin ada memang banyak orang yang bisa menguasai semua ilmu desain komunikasi visual yang ada di dalamnya. Ada banyak mungkin, cuman ada juga yang memang karena tidak sering dipakai akhirnya dia tidak berkembang di satu sisi itu. Nah, di mana di waktu saya bekerja memang ada beberapa kelemahan-kelemahan yang saya punya di waktu itu. Jadi saya waktu itu masuk di marketing communication sebuah perusahaan, di mana pikiran saya adalah mendesain ya 2 dimensi dan lain-lain. Ternyata ini saya baru ingat, ternyata ada di suatu case yang di mana harus bikin bumper logo. Nah, sedangkan saya ilmu 3D saya sangat kurang di waktu itu ya, sampai sekarang sih. Karena nah itu jadi sebenarnya untuk mengapply pekerjaan memang kan ada informasi bahwa diutamakan untuk menguasai beberapa software atau mungkin pengalaman dalam beberapa
software. Cuman tidak menutup kemungkinan di situ ketika kita bekerja di sebuah perusahaan itu akan ada suatu hal yang baru yang kadang kita juga harus bisa melakukan itu. Jadi itulah cita-cita kayak gitu itu sih kebanyakan ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, nggak di perusahaan aja ya, mungkin freelance juga kan Mas Yoyo pasti kan. Jadi pada intinya itu desainer itu harus bisa cepat beradaptasi gitu ya. Oh benar. Kalau itu saya setuju karena desain sendiri itu adalah bidang yang sangat cepat mengikuti zaman, yang bisa harus beradaptasi mengikuti masanya gitu. Wow, iya. Jadi sebelum kamu kerja di perusahaan ini itu kamu sempat kerja di mana aja? Saya sempat bekerja yang pertama adalah di sebuah perusahaan yang developer. Di situ saya sebagai marketing communication, tapi tetap graphic design, under dari marketing communication. Yang kedua saya pernah bekerja di perusahaan branding, visual branding tepatnya, jadi perusahaan jasa logo seperti itulah. Dan kliennya sih menurut saya cukup besar-besar, lumayan besar lah. Terus yang ketiga saya bekerja lumayan besar mungkin ya. Iya. Relatif di besarnya itu kan. Lanjut. Terus yang ketiga adalah bekerja di sebuah manufacturer juga, di mana saya masuk ke dalam divisi international branding and product development. Jadi produk ini produk dari Indonesia yang memang dia produknya sudah kemana-mana seperti itu. Jadi saya kalau yang di international branding dan product development ini memang skupnya lebih ke desain. Sorry aku putus. Ini yang untuk yang kedua ini manufaktur apa? Boleh disebut jenisnya apa, nama perusahaannya? Dia kayak industri apa? Buku tulis. Kertas ya? Iya. Oke, lanjut. Jadi tapi saya lebih yang ke arah ininya sih, develop untuk bukunya. Jadi ngerancang grafis untuk buku-bukunya. Ya benar. Karena di situ skupnya international branding and product development, jadi ada desainer grafis sendiri yang untuk memang cover bukunya. Cuman karena saya masuknya ke international branding and product development, jadi saya lebih ke arah brandingnya juga. Jadi ketika ada market yang dari luar negeri, saya juga menghandle itu untuk memegang selain konsep apa visual yang akan keluar di negara tersebut. Jadi saya juga meriset, juga ada sedikit riset apa sih yang tentu dibantu sama tim salesnya dari perusahaan tersebut. Sorry, aku potong sebentar. Jadi di perusahaan ini itu ada sebelum saya di sini ya, ini perusahaan yang sebelum saya di sini. Iya, perusahaan yang manufaktur kertas ini ya, industri kertas ini ya. Itu ada dua divisi. Untuk maksudku apa ada dua divisi yang khusus untuk menangani desain lokal dan ada divisi khusus yang menangani desain untuk internasional. Jadi di setiap perusahaan kan pasti berbeda-beda strukturnya, struktur organisasinya dan lain-lain berbeda-beda. Cuman kita menentukan saja di waktu itu sebenarnya ada dua pilihan, antara saya benar-benar jadi graphic design atau memang masuk ke dalam tim international branding and product development tersebut. Cuman, nah itu pilihan dari kita sih. Jadi kalau saya sarankan ketika Anda berprofesi sebagai graphic design dan bekerja di sebuah perusahaan dan itu core bisnisnya bukan desain, maka sebenarnya lebih baik Anda mengenal, mempelajari banyak hal. Kira-kiranya kayak gini, contohnya saya ketika waktu itu ditawarin dua job desk. Apakah memang benar-benar graphic design, jadi divisi desain, atau masuk branding and product development. Nah, sedangkan branding and product development ini juga sebenarnya skupnya desain, tapi dia lebih luas. Jadi ada branding di situ. Jadi ketika saya ditawarkan dua posisi, kenapa saya tidak mencoba untuk sesuatu hal yang baru gitu. Jadi mungkin ketika saya
mungkin ketika graphic design aja mungkin saya akan berkutat dengan hal-hal elemen visual. Tapi ketika saya masuk ke branding and product development, maka saya akan belajar tentang produk, mendevelop produk, mengkonsep, tahu tentang market, tahu tentang positioning produk tersebut. Jadi saya lebih memilih dan tertantang untuk posisi yang branding and product development. Dan benar, ternyata di sana saya mendapatkan banyak ilmu di mana menghandle sebuah produk dari awal. Jadi bukan hanya elemen visualnya, tapi sebelumnya kita mendapatkan data dari teman-teman, lalu kita olah menjadi visual yang seperti apa yang mereka yang bisa masuk ke negara tersebut, tesnya seperti apa, dan lain-lain seperti itu. Sampai ke advertisingnya juga. Jadi mungkin ada budget berapa ribu dolar atau berapa ratus dolar, lupa. Itu kita harus bisa, ini kira-kira untuk apa, outputnya apa, apakah advertising di media massa kayak koran, majalah, atau mungkin brosur, atau mungkin Instagram, atau mungkin di bis, seperti itu. Jadi video iklan termasuk menentukan apakah produk ini dipasarkan dengan menggunakan media video iklan, termasuk itu juga? Iya, jadi memang skupnya lebih ke desain yang ini. Cuman namun yang saat ini saya bekerja itu memang skupnya dari product development-nya itu sangat luas gitu. Jadi tidak hanya, karena di sini kalau di perusahaan sebelumnya sales and marketing-nya itu masih ada di tempat yang manufacturer tersebut. Oke, aku potong dulu sebentar. Ini menarik. Aku potong dulu sebentar. Jadi apakah branding atau desain dari produk suatu produk itu di tiap-tiap negara bisa berbeda? Oh, jelas. Beda ya? Jangankan tiap negara, tes desain, tes visual. Jangankan beda geografis yang beda negara, Mas ya, beda kota, beda daerah aja bisa beda. Iya, aku tahu. Beda umur juga pasti beda. Berarti ini kamu juga apakah ada orang-orang desainer atau tim yang menangani negara A, ada negara B atau negara C, atau semua tim itu menangani semua negara yang dituju sebagai pasar ekspor mereka? Enggak sih, karena semua tim mungkin semua tim akan mengerjakan, jadi ada pembagian seperti itu. Pembagian. Cuman kan kita bisa mengolah dari data yang ada menjadi proses kreatif yang akan kita kerjakan seperti apa, menghasilkan output kreatif juga. Negara yang menurutmu paling menarik apa? Waktu kamu pernah kerjakan branding, negara apa yang paling menarik? Aduh, sebenarnya banyak cerita, cuman saya nggak tahu nih, boleh nggak cerita ini? Kan kita nggak nyebut nama perusahaannya. Ada negara di Asia Tenggara yang dimana dia distribusinya itu masih banyak sekali manualnya. Jadi mereka distributornya itu benar-benar yang masih manual, cuman laris gitu loh. Jadi kita juga sering memberikan edukasi ke teman-teman di sana, teman-teman distributor sana, bahwa media ini bagus loh untuk iklan, ini bagus loh untuk ya. Jadi seperti itulah. Wow. Oke. Sekarang kamu kan sudah berpengalaman kan di perusahaan, sudah berpengalaman bekerja di perusahaan lokal, sudah berpengalaman di perusahaan. Masih belajar, Mas. Ya. Sudah berpengalaman, artinya sudah mengalami bekerja di perusahaan lokal, sudah mengalami bekerja di perusahaan asing. Menurut pengalamanmu, apa yang membedakan antara perusahaan asing dengan perusahaan lokal? Ini sebagai posisi graphic design ya, jadi skupnya biar nggak melempar. Jadi pandangan saya sebagai graphic design. Jadi mungkin teman-teman yang mendengarkan ini atau menyaksikan podcast ini harus, apalagi teman-teman desain yang ingin berkarir di sebuah perusahaan, satu yang harus dipahami bahwa
perusahaan yang Anda masukin sebenarnya itu belum tentu core bisnisnya, jualannya itu produknya desain. Jadi bisa aja produknya adalah kosmetik, produknya adalah makanan minuman, produknya adalah apapun, dan mereka pasti membutuhkan graphic design. Tapi core bisnisnya adalah bukan desain. Jadi alangkah lebih baiknya kita mencoba beberapa hal baru selain desain untuk berkembang. Jadi tapi yang masih ada hubungannya dengan desain. Jadi ketika ada posisi graphic design atau mungkin branding seperti itu, memang masih related. Satunya desain, satunya desain juga, cuman satunya benar-benar graphic design dan satunya adalah ada branding dan development-nya. Nah, alangkah baiknya untuk memilih hal-hal yang bukan desain aja, karena sebenarnya pindah perusahaan lain belum tentu divisi desain yang kita masukin di perusahaan baru sebagus divisi desain yang sebelumnya, seperti itu. Jadi kalau kita bisa mengimprove diri kita, ya otomatis kita bisa beradaptasi dan wawasannya lebih luas gitu. Jadi selain perbedaannya yang pasti antara perbedaannya selain gaji apa? Kalau perbedaan sih macam-macam, Mas. Jadi kita nggak bisa semuanya sih, nggak cuma dari graphic design aja ya. Cuman perbedaannya adalah setiap perusahaan pasti punya culture berbeda-beda. Jadi entah itu perusahaan berasal dari negara mana, perusahaan lokal, perusahaan mana-mana pun itu pasti dia punya culture budaya kerja yang berbeda-beda. Budaya kerja yang berbeda-beda ini yang menyebabkan kita punya pengalaman yang berbeda-beda juga ketika kita bekerja di perusahaan A dan B. Seperti itu. Jadi apalagi untuk graphic design. Jadi setiap saya masuk ke sebuah perusahaan, saya selalu memikirkan kira-kira desain karir untuk sebagai posisi graphic design di sini seperti apa, seperti itu. Jadi itu yang mungkin jadi poin saya pertama ketika saya masuk ke dalam perusahaan gitu. Selain itu pertimbangan sih, selain yang jelas kan benefit juga kan, gaji. Apakah tingkat kedisiplinannya juga beda? Beda jelas, beda. Cuman jauh. Nah, beda-beda. Tapi selama kita memang bekerja sebagai profesional, baik desain atau enggak, baik desainer atau enggak, pasti kita punya timeline dan deadline yang memang harus profesional juga, seperti itu. Oke. Sebenarnya aku tahu kamu ini agak takut berbicara tentang perusahaan ini karena kan masalah peraturan. Iya. Aku tahu. Skupnya bukan besar. Ya. Oke. Bukan agak takut, cuman ada etika di mana kita nggak bisa terlalu banyak share tentang pekerjaan sih sebenarnya. Iya, oke, nggak apa-apa. Aku paham. Oke, gimana kabar Bapak sama Ibu? Ya apa-apa buat gambaran teman-teman supaya yang nonton ini supaya biar ngerti ketika dia bekerja di perusahaan apa sih yang harus jadi pertimbangan selain gaji. Jadi mungkin masa depan karirnya sebagai graphic design di situ apa gitu loh. Jadi memang harus cari cara untuk mengembangkan diri sendiri sih. Oke, gimana kabar Bapak sama Ibu? Oh, alhamdulillah, Bapak baik, Ibu baik, Mas. Ya. Cuman ya itu kangen nama putunya, kangen sama si kembar. Cuman nggak bisa kemana-mana soalnya. Berapa bulan kamu nggak ketemu? Berapa bulan nggak ketemu? Berapa bulan nggak ketemu Bapak sama Ibu? Mulai dari pandemi? Sebelum pandemi, pandemi itu terakhir. Awal-awal pandemi itu masih di sini. Masih di Jadi sini. dia sempat dari Solo ngotot untuk nganterin cucunya ke Cikarang. Akhirnya dia singgah sebulan. Setelah itu setelah pandemi itu Lebaran nggak pulang, Lebaran nggak ketemu. Wow. Sampai sekarang dia tetap telepon kangen sama kembar gitu. jadi gini teman, aku itu cukup ya dibilang kenal baik enggak, tapi aku tahu siapa bapaknya Tenggo. Jadi bapaknya Tenggo ini, beliau ini itu penari atau koreografer yang sering tampil di berbagai negara. Jadi
namanya itu Bapak Suparminras atau kadang dikenal sebagai Parminras. Bapak masih sering performance enggak loh? Sering performance enggak akhir-akhir ini atau mungkin terakhir ini? Sebenarnya kegiatan-kegiatan seni masih ada, seperti mengajar, sharing, mungkin tawaran-tawaran pentas. Itu masih beberapa ada sebelum masa pandemi ya. Cuman memang membatasi karena sudah umur, dalam arti ketika ada dapat undangan untuk pentas di sebuah tempat, jadi memang membatasi karena umurnya sudah hampir 70 tahun. Oh, 70 tahun ya. Terakhir performance terakhir yang kamu tahu, beliau ini performance di mana? Terakhir, yang paling terakhir ya, itu cuman mengisi kayak acara-acara kebudayaan di Dinas Pariwisata setempat sih. Oh gitu. Kalau untuk performance di luar negeri, terakhir di mana? Terakhir saya kira itu di Swiss. Swiss, kapan itu? Itu sudah berapa tahun yang lalu sih? 2 tahun atau 4 tahun yang lalu sih. Itu cuman ada undangan lagi, dia bercerita ada undangan lagi, cuman karena beliau sama ibu saya itu sudah sama-sama membutuhkan karena sudah sama-sama tua, jadi akhirnya memutuskan untuk meninggalkan ibu. Oh gitu. Jadi dia nggak ngambil tawaran untuk tampil di negara lain. Iya, saya lupa itu dia ceritanya apa ya, dia ngisi workshop atau pentas atau gimana, saya lupa juga. Jadi gini teman-teman, orang tuanya Tenggu itu, sorry, keputus sebentar. Oke. Oke. Tiap 20 atau 30 menit kameraku harus aku reset. Oke, jadi iya. Jadi gini teman-teman, beliau ini orang tuanya Tenggu itu penari yang sudah sejak tahun 80-an gue ya. Iya, 80-an. Mas? Enggak, beliau ini sudah ya, mulai tahun 80-an lah. Iya, 80-an. Dia berkesenian. Jadi orang tua saya itu sudah tertarik dan menggeluti dunia kesenian itu sekitar tahun 85-an lah. 85-an ya. Jadi tahun 85-an sudah menggeluti seni dan memang mungkin interestnya di situ, memang dia berprofesi sebagai seniman ya. Dan tarinya pun bukan tari tradisional atau apa, jadi setengah kontemporer, teatrikal, bisa dikatakan itu setengah teatrikal, setengah gerakan gitu, gerakan-gerakan yang mencerminkan. Itulah saya kurang paham bahas seni ini karena beliau benar-benar seni murni, jadi idealismenya sangat kuat. Bisa disebut koreografer? Bisa memang koreografer ya. Oke. Ya. Sempat nggak kamu belajar seni tari dan teater dari beliau? Pernah ikut pentas nggak? Pernah nggak kamu ikut pentas? Kalau belajar nggak pernah, tapi pentas dulu waktu kecil pernah. Jadi beliau punya karya namanya Ozon 2040, menceritakan tentang semi teatrikal sih. Jadi bukan tari murni, tapi sedikit teatrikal gitu. Jadi ada pementasan di situ namanya Ozon 2040. Itu menceritakan tentang lapisan ozon di tahun itu akan menipis dan lain-lain, itu di tahun 90-an. Saya masih kecil, saya diiming-imingin robot, mau nggak ikut tampil nih, sepintas saja. Ya udahlah. Kelas berapa kamu waktu itu? SD mungkin. SD, kelas 4, 5? Kelas 3. Kelas 3, itu kamu ngapain? Ngapain Ya saya masuk gentong gitu, terus ada lighting di belakangnya gitu. Oke. Di antara kalian bersaudara, jadi aku tahu kalian Tenggu ini punya 3 bersaudara ya? Ya, saya 3 bersaudara. 3 bersaudara. Adakah yang mengikuti jejak beliau?
Tari ya. Tari. Kalau kalau tari memang ada kakak yang pertama. Kakak yang pertama dia masuk ke Institut Kesenian Jakarta. Angkatannya saya lupa. Di situ dia ambil seni tari. Lalu kakak yang kedua tetap memang dia masih bergelut di bidang seni, tapi seni bahasa. Jadi dia penulis puisi dan buku. Jadi dia lebih ke sastranya. Jadi dia menulis puisi dan menulis puisi yang diterbitkan. Ada penerbit lah yang menerbitkan. Jadi ada 2 buku yang sudah ditulis. Judulnya yang pertama adalah Ihda by Ihda, yang kedua adalah The Goldfish. Oke, sebentar. Itu bahasa asing. Apakah buku ini diterbitkan di bahasa asing? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Ya, dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Berarti kakakmu yang nomor 2 ini nggak tinggal di Indonesia? Atau tinggal di Indonesia tapi bukunya diterbitkan? Nah, kebetulan dia menikah dengan orang Perancis yang bekerja di kedutaan. Jadi pasti berpindah-pindah. Oh, pantes. Sekarang mungkin di Jepang. Sekarang di Jepang ya? Oke. Ya. Sekarang kita ngobrol ke topik utama. Jadi, kapan pertama kali kamu mengenal dan mulai belajar desain grafis? Dan apa yang membuat kamu tertarik? Terus, kenapa kamu memilih desain grafis? Pertama kali mulai tertarik dengan desain grafis itu mulai dari SMA. Jadi saya suka dengan elemen-elemen visual seperti gambar, foto, lalu komposisi, lalu ya. Jadi ketika ada multimedia, kalau nggak salah lupa saya, di sekolah itu ada bikin poster gitu, saya sangat interest sekali seperti itu. Jadi sebenarnya dari situ maka ada kepikiran kayaknya aku senang di sini gitu. Maksudnya punya passion di sini. Akhirnya saya coba untuk mendalami, lalu saya mencoba untuk masuk di beberapa perguruan tinggi jurusan desain. Oke, jadi pertanyaan berikutnya, Go. Masih ingat nggak kamu, maksud gini, masih ingat apa proyek desain pertamamu dan berapa tarifmu pada saat itu? Waduh, pertama kali ini. Pasti ingat lah, apa? Jadi, lupa aku. Justru nggak dibayar sih, Mas. Nggak dibayar. Jadi pertama ngerjakan apa itu? Jadi nggak dibayar sih. Jadi ada beberapa teman yang membutuhkan desain. Itu waktu SMA atau kuliah? Enggak, udah waktu kuliah loh. Itu kuliah pun sempat ada nggak dibayar. Udah bayar Indomie sama rokok, siap. Tapi di situ saya merasa punya kesenangan tersendiri karena bisa membantu karya saya dipakai gitu. Itu sih. Jadi hasil output grafis saya dipakai seperti itu. Ada juga yang sebelum masuk tuh ada juga yang pesen desain apa seperti itu, macam-macam. Kalau ngomong nominal sih, tapi kalau pertama kali dibayar itu pernah 1.500.000 dulu. Sudah sangat gede dulu. Waduh. Ya, aku tahu waktu itu 1,5 juta, 2 juta itu sudah sangat besar karena waktu itu harga-harga juga nggak terlalu mahal, tingkat inflasi dan macam-macam lah. Jadi waktu itu memang untuk desain, suatu desain itu dibayar 1,5 juta, 2,5 juta itu udah luar biasa ya. Oke. Luar biasa, orang 1.500.000 di waktu kuliah, waduh, pertama kali, waduh. Ya, apalagi anak kuliah. Itu ngerjakan apa 1,5 juta itu? Masih nggak? Iya, gede banget. Tahun 2000 berapa itu Masian juga. Oke, itu kerjakan apa itu waktu 1,5 juta itu? Logo kalau nggak salah. Logo ya? Logo apa lupa? Iya. Logo apa? Lupa banget, udah lupa.
Oke, kamu kan ini kan selain bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan multinasional, kamu kan juga pasti sempat melakukan freelancing kan? Ya, benar. Oke, berarti kamu punya tarif kan sekarang? Tarifmu berapa? Nah, ini Mas, yang tentang ngomong tarif ini ya. Jadi Hmm? sebenarnya banyak sekali ini untuk jasa desain ya. Ya. Jadi memang beberapa pelaku usaha jasa desain Hmm? yang entah itu dia personal atau mungkin dia membentuk sebuah perusahaan desain itu memang Hmm? punya punya tarif tersendiri. Jadi punya tarif di mana menyesuaikan dengan pengalaman dia, project dia, bagaimana dia develop itu. Jadi sangat wajar dan memang seharusnya seperti itu. Hmm? Memang seharusnya seperti itu, sebagai desainer kita bisa menghargai karya dan ide-ide kita. Hmm? Di situ sebenarnya saya sangat setuju dengan seorang yang memang punya tarif dan menghargai dirinya sendiri. Namun ada satu poin yang sampai sekarang ini masih saya pegang, yaitu orang yang membutuhkan desain Hmm? itu tidak semua orang yang mapan, atau dalam arti orang yang mampu mengeluarkan sejumlah uang dari tarif kita Hmm? untuk dijadikan ini apa namanya. Jadi ada beberapa orang yang nggak punya beberapa. Nggak bisa, nggak punya anggaran cukup untuk membayar. Nah, benar, maksudnya nggak punya anggaran cukup untuk mendanai Hmm? kebutuhan visual yang dia butuhkan. Jadi Hmm? contoh seperti itu, Mas. Kalau kita ngomong tentang UMKM, Hmm? misalnya nah, orang yang mau dia punya produk nih Ya. dan dia sudah mulai berkembang. Hmm? Namun di dalam proses kembangnya mungkin dia laba bersihnya sekitar 4 juta per bulan misalnya. Tapi dia sudah sadar akan pentingnya grafis yang harus dia lakukan, sadar akan grafis. Contohnya kayak dia sadar akan branding visualnya, dia harus butuh, dia paham itu. Cuman ketika dia ingin membuat identitas visual tersebut, kadang kalau tarif kita memang sangat tinggi, maka nggak masuk dong. Jadi dia misalnya dia laba 4 juta, lalu tarif kita 10 juta, ya memang itu mungkin bukan market desainer, Ya. marketnya. Misalnya sebagai desainer, kalau yang tarif saya segini, kalau memang nggak bisa ya berarti itu bukan target saya mungkin yang besar atau gimana seperti itu. Cuman ya itu, jadi kan biaya promosi termasuk biaya visual branding dan lain-lain itu kan termasuk bagian dari menambah keunikan mereknya, menambah kekuatan brandnya dari pengusaha-pengusaha yang tidak terlalu besar ini. Hmm? Misalnya dia labanya 4 juta, tapi dia harus mengeluarkan uang 10 juta untuk membranding logonya dan identitas visual. Jadi saya rasa mereka nggak akan terbantu dengan itu gitu. Jadi kalau saya ngomong tarif, jadi saya lebih ke arah menyesuaikan. Jadi saya lihat dulu bagaimana, karena saya konsepnya adalah poinnya adalah ingin membantu juga para pelaku-pelaku usaha supaya dia sadar akan brand. Hmm? Jadi yang di dalamnya adalah ada elemen-elemen pendukungnya Hmm? seperti visual branding seperti itu. Jadi saya tidak pernah membatasi diri saya harus dapat project, misalnya tarif saya bikin logo sekitar 10 juta gitu. Hmm? Misalnya, Hmm? saya nggak bisa seperti itu. Jadi saya selalu melihat seseorang ini apa gitu loh. Maksudnya dari orang yang membutuhkan pertolongan ini mungkin dia
Dia nggak terlalu gede, untungnya nggak terlalu gede, tapi dia sadar akan itu. Jadi dia ya itulah saya bisa membantu di situ. Jadi nggak terlalu, tapi harusnya memang ada tarif sih. Harusnya ada tarif. Jadi memang terkadang kita itu ada rasa peduli ya terkadang ya, meskipun nggak dibayar mahal, tapi kita mau membantu. Kadang gitu ya. Oke. Benar-benar. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, proyek desain apa yang pernah kamu kerjakan dan yang menurutmu hingga saat ini itu merupakan salah satu proyek desain yang paling menarik? Ada beberapa yang memang menurut saya penting buat saya, tapi proyek desain yang paling saya ingat adalah mendesain monumen museum 10 November dan monumen Tugu Pahlawan. Karena di situ saya merasa ada rasa bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk mendevelop logo tersebut. Jadi selain saya berasal dari Surabaya, saya juga sebagai riset saya dan tugas akhir saya, dan alhamdulillah dipakai. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang sepertinya masih dipakai. Masih dipakai ya. Jadi gimana? Jadi itu adalah karena itu adalah Surabaya ya, maksudnya mendesain. Saya bercita-cita untuk apa ya? Kira-kira saya pengen gitu loh, punya sebagai desainer grafis punya satu karya yang memang akan dipakai dan dinikmati dan bermanfaat untuk orang Surabaya seperti itu di waktu itu, dan ada kesempatan untuk membuat sebuah logo dan identitas visual untuk Museum 10 November ini. Jadi kesempatan itu saya ambil dan dipakai sampai sekarang. Itu jadi kamu diberi kebebasan sama pihak museumnya? Oh, kita memberikan ya sewajarnya. Jadi kita memberikan. Jadi sebenarnya di waktu itu memang sepertinya Museum 10 November membutuhkan beberapa perubahan, baik itu mungkin fisik maupun non fisik, untuk meningkatkan atau mendekatkan dan upaya agar destinasi wisatanya tersebut lebih dekat ke masyarakat. Jadi salah satunya ya identitas visual tersebut. Jadi saya masuk di situ menawarkan beberapa pemikiran saya tentang identitas visual, dan mungkin bisa sedikit membantu mendekatkan Museum November terhadap masyarakat. Sorry, aku potong. Aku tahu ini kan bagian dari skripsimu, tapi apakah kamu juga dibayar? Ya, benar. Apakah kamu juga dibayar? Dibayar tetap. Berapa? Berapa? Waduh, kalau itu nggak enak aku. Nggak enak ya. Oke. Saya lupa benar, kalau yang itu lupa saya, karena itu saya ingat waktu itu karena gabung sih, ketika selesai tugas akhir saya selesai, baru di situ ada kesempatan untuk jadi project real di situ. Jadi dikembangkan lagi? Ya, dikembangkan lagi. Jadi output yang dipilih yang saya jadikan logo utama di tugas akhir itu berbeda dengan output yang dipakai Museum 10 November sekarang. Tapi itu masuk ke dalam alternatif logo saya yang dipilih. Oke, menarik ya. Oke, Go. Sekarang kan ada begitu banyak orang yang mahir menggunakan software grafis seperti Adobe Illustrator, CorelDRAW, Affinity Designer, dan lain-lain. Pertanyaanku begini, apakah dengan menguasai software-software itu, kita atau saya itu sudah bisa disebut sebagai seorang desainer grafis? Menurutmu, desainer grafis itu apa? Nah, iya sih, banyak ya kayak gitu ya. Cuman mungkin kita jelasin dulu aja, desain grafis itu dari bahasa adalah
desain kerangka, bentuk, dan rancangan. Sedangkan grafis itu adalah elemen visual pembentuknya seperti garis, titik, atau mungkin warna, komposisi ruang, dan lain. Nah, itu yang pernah saya baca di Mbak Google. Desain grafis adalah seperti itu. Tapi bercanda Mas. Tapi kalau misalnya desain grafis menurut saya itu dari pengalaman saya pribadi, desain grafis itu adalah proses atau aktivitas kreatif yang jelas, yang dimana menghasilkan output yang kreatif juga. Jadi dan fungsional. Jadi proses aktivitas yang kreatif yang menghasilkan sesuatu kreatif juga, dan tentunya terdapat elemen-elemen visual yang kita kerjakan di situ. Seperti itu. Jadi kalau dari opini saya tentang desain grafis, lalu melihat ada seseorang yang memang bisa software dan software grafis, lalu dia ngomong saya adalah desain grafis, sah-sah aja, boleh saja. Saya tidak, kalau dari pendapat saya pribadi nggak ada masalah. Maka dia sebenarnya sebagai seorang desain grafis oke juga menurut saya, karena sebenarnya selama dia memang bisa menciptakan sesuatu proses yang kreatif, dan ini opini saya ya, mungkin dari beberapa teman akademisi yang memang dia dari akademisinya dari desain dan lain, mungkin dia akan punya standar-standar tertentu sebagai profesional desain grafis itu minimal atau harus menguasai A, mengetahui A, B, C, D, E, mungkin itu. Tapi kalau menurut saya, desainer grafis adalah proses yang kreatif, yang ada elemen visual di situ, yang menghasilkan output kreatif juga, gitu. Jadi kalau menurut saya tidak apa-apa, tidak ada masalah kalau seandainya seseorang mengaku sebagai desain grafis dengan bermodalkan bisa software, seperti itu. Tapi jangan salah, software itu tools, jadi alat kita untuk menciptakan konsep dan rancangan kita, menuangkan ide-ide kita, mewujudkan output estetika kita di situ. Jadi percuma juga ketika seseorang menguasai software tapi tidak mengerti harus apa dan fungsinya apa, untuk apa, bagaimana menciptakan sesuatu hal yang indah di situ. Jadi percuma saja. Begitu juga ketika seorang desainer tidak menguasai tools, juga kendala juga bagi dia. Dia mengerti cara mengonsep seperti apa, punya taste seperti apa, ingin membuat seperti apa, tapi dia tidak bisa menguasai tools tersebut, juga sia-sia juga ya, pasti akan ada kendala dan kesulitan di situ. Oke, jadi kan yang aku pahami dari makna desain itu akan ibarat ada suatu kotoran di lantai, kemudian kita mencari solusi bagaimana cara membersihkan kotoran itu. Kemudian dengan berbagai penelitian dan macam-macam, akhirnya kita merancang sebuah sapu yang kita rancang sedemikian rupa sehingga mudah digunakan, nyaman digunakan, dan bisa membersihkan kotoran. Pada intinya, desain grafis adalah problem solver. Desainer grafis itu kan gitu kan ya? Betul ya? Setuju. Jadi sebenarnya memang ada istilah, memang desain grafis itu adalah problem solver juga dari sisi kreativitas dan visual. Saya setuju itu memang, tapi tidak semuanya memang bisa diselesaikan dengan desain grafis. Jadi memang ada skup-skup permasalahan seandainya kalau kita pembahasannya untuk visual, memang kita adalah problem solve. Sebagai desainer kita harus bisa solve problem atau memecahkan masalah, kendala yang dihadapi customer kita. Misalnya memang kurang menarik dari segi visual atau seperti apa, tapi nggak melulu itu aja sih Mas. Jadi sebenarnya ada luas sekali di mana memang ada hal-hal yang untuk brandnya mereka itu tidak, sebenarnya permasalahannya bukan dari sisi desain grafis. Jadi
alangkah lebih baiknya ketika kita mendapatkan klien, misalnya nih, dia punya masalah, kok kayaknya saya ini nggak laku karena desainnya jelek menurut saya gitu. Tapi belum tentu karena desainnya jelek. Menurutnya mungkin jelek, tapi mungkin karena bagaimana dia pandangan customer terhadap jasa atau produknya. Jadi itu sih. Tapi kalau dari segi desain dan skupnya desain, memang desainer adalah problem solver. Untuk visualnya. Oke. Setuju sekali. Ini masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya dan hal-hal yang sudah kamu jawab. Ini lebih spesifik. Jadi hal-hal pokok apa yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjadi desainer grafis? Nah, hal-hal pokok apa saja yang harus dimiliki? Sebenarnya desainer grafis itu kan lebih ke arah elemen visualnya. Jadi seperti itu. Jadi ketika dia menganggap dirinya sebagai graphic designer dan dia menganggap dia punya keprofesionalitasan di situ, ya dia harus menguasai tentang elemen-elemen visual tersebut. Tapi kan ada tanggung jawab di situ. Jadi ada tanggung jawab di mana karyanya itu fungsinya akan berdampak seperti apa, seperti itu. Begitu juga desain komunikasi visual. Jadi mungkin desain komunikasi visual memang menurut saya adalah desain grafis yang mungkin ada penambahan tentang teori-teori dan ilmu-ilmu lain di dalamnya, seperti itu. Jadi memang seorang desainer itu bukan hanya sebatas visual saja. Jadi saya bisa membuat lebih indah, saya bisa membuat, tapi fungsinya harus kita lihat lagi apakah berdampak positif terhadap customer yang kita tanganin, seperti itu. Jadi bisa aja misalnya kayak gini, Mas. Ada nih tempat wisata anak. Tempat wisata anak. Oke, saya tidak punya logo, makanya nggak ada yang datang, misalnya jelek-jeleknya gitu. Contohnya. Terus kita sebagai seorang desainer nih, saya bisa membuat logo. Saya desainer grafis, saya bisa membuat bentukan indah dan lain, tapi outputnya tidak mencerminkan market yang dan pangsa pasar yang dituju, ya percuma. Jadi contohnya misalnya nih tempat wisata anak-anak, logonya tidak berwarna ceria misalnya, boleh-boleh aja, cuman tidak berwarna ceria, sedangkan anak-anak sangat tertarik dengan hal-hal yang berwarna-warni seperti itu. Jadi ada tanggung jawab di situ ketika seseorang bisa mengaku sebagai graphic design atau mungkin bisa software apapun bisa mengaku sebagai graphic design, ya menurut saya boleh dan sah-sah aja. Tapi ketika sudah menjadi profesional designer, graphic designer, ya harus mempunyai tanggung jawab untuk output yang dihasilkan dan fungsional, membantu untuk beberapa hal yang dibutuhkan gitu. Jadi maksudnya gini, ketika kita memiliki klien objek wisata untuk anak-anak, jadi kita itu nggak sekedar merancang biar kelihatan bagus, indah, atau mungkin ceria, tapi ternyata anak-anak nggak suka. Jadi maksudnya, apakah kita juga harus memahami pasar dari objek wisata itu? Iya, menurut saya memang secara garis besarnya memang kita harus tahu apa target pasar mereka seperti itu dan output desain apa yang akan kita hasilkan. Jadi komunikatif. Tapi memang ada, Mas, beberapa klien yang dimana mereka itu tidak memperdulikan
Jadi dalam merancang logonya tidak mempedulikan proses riset dan lainnya. Jadi dia cuman misalnya nih Mas Yoyo misalnya punya style ini kan Mas Yoyo kemarin beberapa hari yang lalu sempat cerita ke saya bahwa ada customer yang meminta desain dan itu perusahaan yang besar juga, yang besar juga menurut saya, tapi dia tidak memberitahu bahwa target segmennya seperti ini, kira-kira pangsa pasarnya seperti ini, karakteristiknya, customernya, konsumennya seperti ini. Enggak, tapi mereka memang ingin membuat desain logo yang dimana mempunyai karakteristik seperti yang Mas Yoyo bikin, misalnya seperti itu. Ada juga, cuman alangkah baiknya ketika kalau dari saya pribadi, ketika kita belum bisa mengaktualisasikan diri kita dan seseorang itu, maksudnya gini, seandainya kita kalau memang kita punya ciri khas tersendiri, lalu ada customer datang ke kita meminta aku bikinkan logo dan aku seneng gayamu, nah itu berarti itu aktualisasi diri kita di mana kita bisa menuangkan karakteristik kita di situ. Tapi itu berarti termasuk konsumen Mas Yoyo itu yang pesan itu, berarti itu dia termasuk target pasarnya Mas Yoyo gitu. Tapi ada juga beberapa yang memang dia nggak beberapa yang membutuhkan identitas visual dan dia nggak bisa untuk menentukan taste seperti apa, lalu dibikin seperti apa, dia benar-benar nggak tahu. Jadi dia cuma memasrahkan gimana ya supaya biar menarik, biar seneng orang, biar melambangkan ciri khas produk dan jasanya yang ditawarkan. Jadi ada yang memang, nah dari situ kita juga harus meriset sedikit lah, nggak usah terlalu sampai kayak gimana ya. Memang harus melakukan itu, cuman paling enggak kita punya gambaran target segmennya siapa, kira-kira dia menghasilkan produk atau jasa atau apa gitu. Jadi kita paling enggak kita punya riset itu supaya kita dalam melakukan proses kreatif tadi untuk menghasilkan visual yang mereka butuhkan itu tidak terlalu jauh dari apa kehendak dari pelaku usahanya maupun customernya, seperti itu. Oke, Nggo. Pertanyaan berikutnya ini agak melenceng, agak keluar topik, tapi sebenarnya sangat berkaitan karena ini tuh bagian dari referensi, bisa menjadi referensi desain. Siapa band atau penyanyi favoritmu? Waduh, penyanyi favorit. Alex Turner sama Didi Kempot. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau kamu ngerjakan suatu desain, playlistmu apa? Kenapa? Kalau kamu ngerjakan suatu desain, kamu kan pasti punya playlist, daftar lagu. Lagu-lagu apa biasanya? Iya sih, benar sih, itu benar. Jadi saya suka lagu itu semuanya, Mas. Hampir semuanya lagu saya suka, mau yang karakteristiknya seperti apa saya suka. Cuman di saat ngantuk saya memang lebih suka mendengarkan lagu-lagu yang ritmenya cepat. Tapi terkadang itu merusak tes juga. Memang benar tuh. Benar. Jadi kalau kita terlalu cadas lagunya terlalu ini, jadi kita mendesainnya juga kurang gimana gitu. Ke bawah suasana kan ya? Iya, benar-benar tuh. Makanya kan ya banyak teman-teman desainer, Mas, aku yakin banyak teman-teman desainer yang belum tahu kalau sebenarnya musik itu bagian dari referensi desain selain desain yang kita lihat. Karena aku sendiri kalau aku merancang suatu desain, itu aku bisa memutar musik klasik, aku bisa mutar musik koplo, aku bisa mutar musik rock,
musik hip hop dan lain-lain kayak gitu. Jadi yang jelas adalah kan selera musik kan berbeda-beda nih Mas. Iya. Yang jelas adalah proses dalam mendesain itu memang memerlukan enjoy. Jadi kita Inspirasi. tidak jadi memang kalau untuk selera musik berbeda-beda. Jadi Berbeda. yang jelas dengarkan lagu yang memang bisa membuat kita ini lebih enjoy dalam melakukan proses desain tersebut. Jadi itu sih. Jadi itu kan sebenarnya bagian dari psikologi kan ya. Jadi psikologi kita. Jadi aku pernah nyoba ngerjakan suatu desain dengan musik-musik yang cadas. Itu hasil desainnya beda ketika aku muter musik-musik yang lebih nyaman didengar. Itu beda hasilnya. Benar bisa jadi. Bisa jadi ya. Mas, tapi ada loh Mas temenku yang desain kalau nggak dengerin musik cadas gitu nggak jadi dia. Nggak jadi. Oke, menarik. Oke, berikutnya Jadi Lu. memang Ya, terus. membuat enjoy aja ya mungkin ya. Oke, berikutnya pertanyaan berikutnya ya. Kamu kan alumni DKV ITS kan ya? Ya. Oke. Waktu itu apa syarat lolos masuk DKV ITS? Apa harus bisa gambar atau gimana? Terus kalau misalnya gambarnya jelek, apa nggak bisa masuk DKV? Jadi memang kalau ada pertanyaan apakah masuk DKV itu bisa menggambar atau tidak, yang jelas jawaban saya adalah ya harus. Karena memang ini saya kita ngomong untuk ranahnya bukan ke sebagai desainer bisa menggambar atau enggak di profesionalisme desainer grafis apakah harus bisa menggambar atau tidak, bukan, tapi ranahnya di sini adalah untuk masuk ke DKV kuliah. Jadi program studi desain komunikasi visual, jadi gitu. Jadi kalau untuk itu saya rasa iya dan harus, karena memang pakemnya adalah seorang desainer itu sebaiknya itu memang bisa menggambar dalam arti manual, karena di situ adalah tempat sebelum kita berlari ke tools seperti Adobe Illustrator dan lain. Alangkah sebaiknya kita memang menuangkan ide kita melalui apa, gambar, tidak hanya untuk membuat logo misalnya. Kita dalam videografi kita ingin menuangkan ide bagaimana yang nampak di sinematografi kita, settingannya seperti apa, suasananya seperti apa, komposisi ruangnya seperti apa, kita selalu menggambar dulu melalui storyboard. Terus animasi, ketika kita mau bikin animasi karakter dan lain-lain, ya kita pasti menggambar dulu secara manual, secara sketsa dulu seperti itu. Jadi, sebenarnya desainer grafis bisa menggambar dan itu akan diaplikasikan di dunia profesional besoknya, ya tergantung. Kalau Anda ilustrator, Anda komikus, Anda bekerja seperti yang berbau ilustrasi seperti itu, ya pasti harus dipakai. Tapi kalau memang fotografer kan juga nggak perlu kadang gitu loh. Tapi untuk memasuki jenjang kuliah desain grafis itu memang sebaiknya itu memang dibekali sebelum melakukan tes, itu memang dibekali untuk skill menggambarnya, karena memang menurut saya penting gitu. Cuman nggak menutup kemungkinan seandainya gambarnya tidak bagus, tapi dia punya passion di situ, dia mau belajar di situ. Seandainya mereka bisa masuk di jurusan DKV, ya nggak masalah kan, learning by doing. Jadi belajar sambil menggambar, toh di mata kuliah jurusan desain komunikasi visual juga diajari gambar mulai dari awal, gambar bentuk, ilustrasi seperti itu. Ini pertanyaan yang mungkin banyak orang-orang penasaran karena memang rumornya seperti itu.
bener nggak kalau kuliah di DKV itu butuh keluar duit banyak buat beli peralatan-peralatan? Terus kalau benar ini ya, kalau benar peralatan-peralatan apa aja itu? Kok bisa semahal itu? Mahalan kedokteran kayaknya Mas, harus Ya, beli zat manusia. enggak. Ini untuk peralatan-peralatan, benar nggak semahal itu? Enggak, enggak segitu juga sih, Enggak ya? enggak. Ya memang, ya memang kita pasti memerlukan tools untuk di situ karena di situ ada mata kuliah yang dimana itu untuk chat, untuk kita bikin karya seperti Nirmana dan lain seperti itu, dan itu memang membutuhkan modal. Cuman saya rasa nggak menghabiskan cukup uang segitu banyak sih. Itu Enggak ya? anggapan yang salah sih menurut saya. Salah ya? Karena sebenarnya misalnya kita bikin Nirmana, satu cat poster, misalnya akrilik, cat apa, kita bisa urunan sama teman-teman kok. Oh gitu ya? Iya, jadi saya dulu beli bareng-bareng, nanti dipakai bareng-bareng kayak gitu. Jadi Jadi misalkan ketika kita ada tugas yang membutuhkan suatu foto, kita nggak punya kamera DSLR, itu kita masih bisa ya, masih bisa pinjam teman-teman yang punya itu ya. bisa, jadi Nggak harus nggak, dipaksakan beli. itu kan mitos mitos saja kalau desain grafis harus beli kamera, harus beli laptop bagus, nggak perlu. Saya dulu juga nggak ada kamera DSLR, saya nggak punya laptop bagus, saya juga nggak dikasih duit kuliah yang banyak buat beli peralatan desain, nggak ada. Jadi Oke, sebenarnya itu jadi gini, teman-teman dan bapak-bapak yang menonton video ini, kalau punya anak kuliah di DKV dan memaksakan beli kamera DSLR buat mengerjakan tugas, itu berarti bohong. Kalau kalau ya alasannya, mungkin iya, ya mungkin kalau punya memang lebih enak ya, dia iya, dalam mengembangkan, mengembangkan mengeksplor dan improve. Nah, mungkin lebih 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 mengembangkannya lebih bagus. enak dan mengembangkan Tapi, alasan. nah, tapi ya itu tadi kembali ke orangnya masing-masing. Jadi sebenarnya tanpa tools pun bisa, tanpa punya, maksudnya tanpa tanpa harus membeli, maksudnya tanpa harus mempunyai kamera sendiri yang Oke. berharga mahal. Enggak. Nah, ya. Kita Oke. diajari prosesnya, bukan bukan harus memiliki untuk bisa berproses. Oke. Apalagi kan setiap 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 fakultas atau mungkin setiap setiap jurusan di KP itu kan sebenarnya kan mereka sudah menyediakan, kampus itu sudah menyediakan lab untuk fotografi kan, sudah kan sebenarnya. Ya, mungkin ya, ya benar-benar. Iya kan ya. Sebenarnya nggak seanu itu sih, maksudnya ya mungkin ada yang enggak mungkin ya. Cuman kan yang dinilai adalah hasil yang kita kerjakan kan. Jadi bisa aja mungkin pinjem temen gitu sih. Untuk jadi kuliah desain itu nggak harus punya kamera DSLR, punya Wacom, punya komputer yang seharga puluhan juta, nggak perlu juga Nggak perlu gitu. ya. Sebenarnya kualitas di situ bukan ditentukan melalui alat-alat yang kita miliki gitu. Oke. Itu salah besar kalau sampai kuliah desain grafis mahal sekali, habisnya banyak, enggak. Oke, jadi buat bapak-bapak kalau misalkan masih ragu Anak-anak kuliah mengkuliahkan desain. anaknya, iya kuliah desain, jangan ragu Pak. Buat bapak-bapak dan ibu-ibu, kuliahkan aja, nggak semahal itu. Oke, berikutnya, menurutmu Go, jurusan DKV itu gimana sih? Terus apa saja yang dipelajari di jurusan ini? Apakah cuma melulu belajar software desain saja? Soalnya kan kalau belajar software desain grafis itu kan bisa dipelajari secara otodidak. Dan siapapun bisa belajar software grafis Benar. secara otodidak. Atau ada banyak hal yang harus dipelajari selain hal-hal yang aku sebut tadi. Ya pasti banyak sih Mas. Justru memang gini, desain adalah kita diajari bagaimana kita memahami desain grafis dengan baik. Pertama, Oke. ketika elemen-elemen visual sudah kita kuasai, maka akan di semester berikutnya akan ada teman-teman ilmu desain komunikasi visual ya. Ada ilmu marketing, ada ilmu manajemen, ada Wow. komunikasi di situ. Hmm. Karena yang jelas
Desain komunikasi visual adalah kalau gampangannya kayak desain grafis tapi plus-plus gitu. Desain grafis yang memang dibekali lebih untuk ilmu-ilmu lainnya. Jadi ada perpaduan di situ menurut saya. Jadi saya dulu pernah dapat kuliah marketing, kuliah komunikasi ada. Jadi kita mempelajari komunikasi, sejarah desain, sampai konsep-konsep desain, teori-teori desain, itu sebenarnya ada, metode desain itu ada. Jadi sebenarnya luas banget di KAFI itu. Jadi mulai animasi dan lain, fotografi, semuanya banyak. Kalau disebut desain satu banyak banget. Jadi sebenarnya desain grafis justru memang ada tools itu memang penting. Tools sekali lagi tools software itu memang penting. Cuman kita tidak diajarkan kiblatnya, bukan diajarkan untuk toolsnya, tapi kita kiblatnya diajarkan untuk menguasai konsep dan menuangkan ide-ide melalui beberapa ilmu gabungan tadi yang secara desain grafis, elemen-elemen visualnya, secara marketing, komunikasinya seperti apa gitu. Jadi seperti itu. Jadi tidak sempit untuk proses untuk diajarinya itu cuman software itu enggak. Justru kebanyakan software yang mengembangkan kita pribadi. Memang beberapa kuliah yang mengajarkan tentang software seperti 3D apa itu memang ada mata kuliahnya. Oke. Oke, lanjut aja Bu, ngobrol. Oke. Aku ini menarik. Aku ingat ngelihat tugas beberapa temanku yang mungkin angkatannya itu di atasmu ya, atau mungkin termasuk kamu juga. Itu ketika kita akan membuat sebuah poster, itu prosesnya itu luar biasa ribet. Misalkan kita taruh dulu ranting pohon di kursi, kita foto, habis kita foto, kita bawa lagi ke software grafis, kita olah, kemudian kita kasih tulisan gambar. Kan seperti itu. Kenapa Mas? Kenapa Mas? Enggak, ketika kita, aku pernah lihat waktu itu, aku masih ingat, untuk membuat sebuah poster, itu prosesnya bisa ribet meskipun poin-poin yang disampaikan sebenarnya sederhana. Jadi mulai dari kita harus setting berbagai properti hingga objek yang difoto, misalkan ada pohon atau ada ranting atau ada kaset, kita foto, kita bawa ke software grafis, kemudian kita edit. Dengar jelas kan ya? Dengar. Ya, kita edit, kemudian kita kasih elemen-elemen visual dan lain-lain. Jadi maksudnya ternyata itu waktu itu aku melihat bahwa desain grafis atau desain komunikasi visual itu nggak melulu tentang software grafis. Ternyata ada banyak hal yang harus kita pelajari, termasuk fotografi, termasuk videografi dan lain-lain. Bener ya? Ya, jadi tipografi kalau memang jurusan di kafe memang punya skupnya luas sekali. Cuman untuk output grafisnya memang tidak hanya kita melakukan aktivitas dan outputnya cuman elemen-elemen visual aja. Jadi seperti grafisnya yang hanya kita perhatikan, bukan. Jadi yang jelas adalah kita juga bagaimana desain itu fungsinya untuk apa. Jadi kita mempelajari bagaimana mengkomunikasikan visual kita. Apakah itu nyampe enggak ke audiens seperti itu. Jadi kita diajari bagaimana mengkomunikasikan visual kita seperti itu. Untuk prosesnya memang tergantung. Jadi tergantung dari apa yang kita akan konsepkan gitu. Jadi kita mau mengkomunikasikan seperti apa dan visual kreatif seperti apa yang akan kita sajikan seperti itu. Jadi bermacam-macam sih tingkat ininya. Oke, Kerumitannya. Berikutnya ini pertanyaan berikutnya. Menurut pendapatmu, apakah hal-hal yang kamu dapat dan kamu pelajari di bangku kuliah itu
terpakai di dunia kerja dan bisnis? Hal apa saja yang dipakai, yang jarang dipakai, dan yang tidak dipakai? Saya rasa semuanya dipakai, Mas. Oh, gitu ya. Itu Semuanya dipakai, Hah? tapi ini tergantung dari kita mengambil profesi seperti apa. Jadi kan ada tuh videografi, Hmm, misalnya mata fotografi, ilmu-ilmu mungkin animasi, hmm, atau mungkin macam-macam lah seperti itu. Ada hmm, yang ilustrasi, ya kan. Tapi kalau saya bekerja dan tidak membutuhkan uh, gambar ilustrasi, kan sebenarnya nggak akan kepake seperti itu. Tapi akan ada suatu waktu itu akan kita pakai. Jadi ketika Anda kuliah desain komunikasi visual, mungkin oke, saya ketertarikannya saya di sebagai komikus atau sebagai ilustrator desain, ilustrator. Jadi saya suka menggambar gitu. Dan ini sebenarnya bisa aja seperti itu, difokuskan ke satu 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 misalnya ke satu ranah kayak fotografi atau videografi. Cuman ketika aktualnya, ketika kita bekerja, kadang kita membutuhkan hal-hal yang kita pelajari di sana. Jadi contohnya seperti ini. Saya memang tidak pernah ingin menjadi fotografer. Ketika lulus, saya tidak ada kepikiran untuk berkutat dengan segala macam foto dan alat-alatnya, seperti hmm. itulah. Oke. Jadi saya memang lebih ke branding kan, maksudnya ke branding, ke, ke dua dimensi dan lain seperti itulah, logo dan lain. Tapi tiba-tiba di suatu saat saya memasuki sebuah perusahaan A, ternyata saya juga diwajibkan, di situ tidak ada fotografer. Jadi Hmm. saya diwajibkan untuk memfoto produk yang saya buat itu, dan saya bikin untuk mungkin aplikasi ke advertising, media periklanan atau seperti itu. Dan itu berarti saya harus memutus sendiri gitu loh. Hmm. Jadi sayang kalau misalnya kita dalam mata kuliah di desain komunikasi visual, kita sudah menetapkan diri untuk tidak tertarik di sini. Saya kuatnya di sini. Jadi itu sayang sih, selama masih proses belajar ya pelajari dengan baik semuanya. Karena suatu saat akan kepake tiba-tiba. Benar, benar, benar. Seperti seperti cerita saya pertama kali, saya dulu, aduh 3D saya kelemahan saya itu. Jadi bikin 3D bumper dulu saya. Tapi ketika masuk ke sebuah perusahaan, oh aman kok, kerjaanku nggak ada yang berhubungan seperti itu. Hmm. Tapi tiba-tiba ada dan harus diwajibkan, itu harus jadi. Jadi waduh, itu kelabakan. Belajar lagi, lupa ini, nah seperti itulah. Ada perasaan nyesal ya? Oke. Oke, Jadi nggak langkah baiknya bisa semua sih. Oke. Oke, nggak pertanyaan berikutnya, Gu. Oke, Menurut siap. menurut pendapatmu, jika ada dua buah logo yang memiliki kemiripan, bagaimana caramu menilai dan membedakan logo yang terinspirasi oleh logo lainnya dan logo yang memplagiat logo lainnya? Itu gimana caranya? uh, Ketika orang menjudge untuk itu plagiat atau kemiripan, pasti ada. Kemiripan pasti sering kita temui. Jadi Hmm. ini um, kita bisa ngomong itu menjiplak atau plagiat ketika kita punya perbandingannya, benar kan? Jadi Ya. kita bisa menjudge ini karena kita punya perbandingannya. Oh. Kita punya perbandingan di mana oh ini sama persis kayak misalnya logo ini dipakai menjadi cuman ganti nama seperti itu. Hmm. Jadi itu juga banyak terjadi, tapi juga ada proses di mana logo itu tidak saling logo itu mirip, tapi bukan, prosesnya nggak ada plagiatnya juga ada gitu. Hmm. Jadi saya pernah waktu kerja di perusahaan branding, jadi ceritanya produk yang saya bikin ini, logo ini sudah ada dari tahun sekian. Ketika masuk ke dalam sebuah negara, ternyata itu dituntut oleh produk lain
yang serupa logonya seperti itu. Dan memang sebenarnya tidak sama persis, tapi mirip bentukannya. Nah, dari situ juga sebenarnya tidak jadi si A plagiat si B plagiat si A, enggak sebenarnya. Tapi selama kita punya proses desainnya yang benar dan lain, nah itulah pentingnya kita sebelum melakukan desain sesuatu atau setelah melakukan riset sesuatu, mendesain sesuatu, alangkah baiknya meriset terlebih dahulu. Jadi meriset wawasan kita tentang visual kita, apakah ini pernah logo seperti ini. Kan kita pernah lah pasti. Bikin kita nggak ngelihat sekali, tapi udah jadi, lalu kelihatan mirip. Kita ngeliatin lu, aduh mirip. Iya. Ya kan? Aku sering kayak gitu. Pernah kan? Iya. Jadi kalau menjudge itu plagiat atau mirip, kalau sama ya itu pasti bisa dikatakan dia prosesnya nggak bagus gitu, pasti plagiat. Tapi kalau untuk menjudge plagiat dan tidak, itu kadang rancu di aktualnya yang sekarang ada, itu kadang rancu karena waktu itu saya bekerja di sebuah perusahaan dan itu dituntut. Sedangkan saya memang punya kita disuruh untuk mencari file sejarah file untuk proses desain itu, proses branding logonya seperti apa, identitas visualnya seperti apa, ada, dan itu semuanya memang saya rasa sudah dari tahun berapa, dan sebenarnya nggak mungkin untuk desainernya waktu itu plagiat itu gitu loh. Jadi sebenarnya untuk ngomong plagiat dan logo ori itu sekarang bayangin aja, sekarang banyak bentukan logo yang di-share oleh teman-teman desainer termasuk Mas Yoyo ya kan? Iya. Sebenarnya satu bentuk itu bisa jadi berapa bentuk lagi, masih bisa gitu. Ya. Kita uklik-uklik. Sebenarnya banyak sekali prosesnya. Cuman untuk mendapatkan yang orisinil dan mendapatkan yang unik itu memang butuh proses. Prosesnya adalah salah satunya adalah dengan riset visual. Jadi ada namanya riset visual. Jadi ketika alangkah lebih baiknya ketika teman-teman mendesain logo nih, meriset apakah itu logo kompetitornya seperti apa, logo ini seperti apa, seperti itu. Jadi mungkin saya mendesain logo, misal saya mendesain logo museum, maka saya harus mempelajari paling enggak museum-museum lain yang sudah maju, seperti apa dia bikin logo, seperti itu. Apa yang diambil dan dijadikan logonya tuh poin-poin apa, seperti itu. Mungkin lebih dalam lagi sudah dapat dari konsep yang akan kita pakai untuk mendesain logo, mungkin lebih ke arah visualnya, bentuknya. Saya riset lagi, mungkin saya punya bentukan seperti ini, melambangkan ini api. Saya riset lagi, bentuk api seperti ini apakah ada nggak gitu loh, apakah mainstream digunakan bentuk ini gitu loh, apakah ini logo ini akan menyerupai logo tertentu. Nah itu kita harus sadar itu. Alangkah lebih baiknya kalau kita harus sadar itu. Oke, menarik. Untuk menghindari hal-hal yang seperti kemiripan atau mungkin plagiat atau lain-lain. Oke, Go. Pertanyaan berikutnya, Go. Siap, Mas. Jenjang karir seperti apakah yang dimiliki oleh seorang desainer grafis? Nah, ini yang tadi sempat saya bahas sedikit tadi di depan. Ketika kalian bekerja di perusahaan, berkarir untuk masuk ke perusahaan ya, saya ngomongnya bukan freelance ini. Jenjang karir, kalau kita ngomongnya ranahnya kita memasuki sebuah perusahaan dan menjadi profesional desainer di sebuah perusahaan dan berkarir di sana, maka alangkah baiknya jenjang karirnya harus kita perhitungkan, yaitu seperti tadi. Jadi kita bisa mengukur ketika kita masuk ke divisi desain seperti ini di perusahaan A, belum tentu sama dengan perusahaan B. Jadi ketika di perusahaan A, maka masa depan desainer grafis seperti apa? Apakah ada jenjang karir di situ? Jadi kita harus perhatikan. Jadi mungkin yang pertama-tama awal-awal kerja memang adalah tujuan bekerja
adalah mendapatkan salary, benefit, itu pasti. Cuman nanti ketika teman-teman yang sudah lulus dan mau masuk sebuah perusahaan, harus dipahami bahwa perusahaan ini kebanyakan yang membutuhkan juga outputnya bukan desain. Jadi otomatis harus melihat bagaimana jenjang karir desainer di dalam perusahaan tersebut. Seandainya memang harus dikembangkan, maka ada nggak kemungkinan itu supaya tidak stuck seperti itu, tidak mentok di situ. Kalau memang ada offering lebih bagus, tawaran lebih bagus di perusahaan atau divisi perusahaan lain yang divisi desainnya lebih bagus jenjang karirnya, ya silakan mencoba seperti itu. Jadi karir dalam desainer grafis menurut saya sangat menjanjikan juga, cuman bagaimana kita mengimprove-nya seperti itu. Oke, berikutnya Go. Seorang desainer itu kan spesialisasinya itu kan beda-beda. Nah, Ya, kalau kita masuk, sorry, bentar. Kalau kita misalkan masuk ke perusahaan yang core bisnisnya itu bukan perusahaan yang bergerak di bidang desain, kira-kira fungsi desainer itu apa di perusahaan itu? Fungsinya apa aja? waduh, banyak Mas. Jadi banyak sekali, luas sekali. Jadi sebenarnya desainer itu peluangnya cukup bagus di perusahaan-perusahaan walaupun itu core bisnisnya bukan desain. Jadi perusahaan apapun kadang dia membutuhkan communication di dalam internal perusahaannya untuk menyampaikan value, aturan atau apapun, menyampaikan pesan safety dan lain untuk untuk masyarakat, untuk karyawannya. Itu juga mungkin dia membutuhkan jasa desain kan untuk membuat poster, mengkomunikasikan, buat presentasi dan lain. Banyak, ada juga yang memang produknya membutuhkan seorang desainer grafis, ada juga packagingnya. Banyak sekali, apalagi perusahaan-perusahaan startup sekarang banyak sekali. Apakah yang kayak misalnya perusahaan-perusahaan aplikasi-aplikasi yang sekarang jadi startup itu juga luas sekali sebenarnya cakupannya. Jadi profesi desain grafis itu memang menurut saya sangat luas sekali, cuman bagaimana kita menentukan dan memilih langkah untuk kita berkarir ketika kita mau masuk ke sebuah perusahaan. Ya seperti yang saya bilang, jadi kita harus mengukur, memilah apakah bagaimana jenjang karir di sini, bagaimana saya bisa dapat kesempatan berkembang, apa aja yang mungkin bisa saya pelajari di sini. Itu juga jadi poin yang harus diperhitungkan. Tapi kalau untuk freelance sih jenjang karir pasti ya mengikutin inilah ya, mengikutin portofolio kita, mengikutin kemampuan kita, itu pasti sih. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya, menurutmu apa perbedaan antara desainer yang freelance dengan desainer yang bekerja di sebuah perusahaan, mulai dari sisi idealisme, ilmu yang didapat hingga salary? Jadi saya pernah melakukan keduanya ya. Ya. Memang melakukan keduanya. Jadi ketika freelance itu sama aja dengan kita berbisnis. Jadi kalau kita ngomong tentang salary ya, pendapatan, income, kita ngomong income, ketika kita freelance maka kita akan dihadapkan dengan tantangan-tantangan sendiri. Beda juga ketika kita masuk ke dalam perusahaan, pasti tantangannya juga ada beda sendiri. Cuman untuk perbedaan sebenarnya bisa sama-sama berkembang. Jadi bisa sama-sama mengimprove diri kita. Mau kita menjadi desainer freelance atau menjadi desainer yang full time di penuh waktu di sebuah perusahaan, sebenarnya kesempatan untuk berkembang sangat luas. Jadi ya seperti tadi, ketika
masuk ke dalam sebuah perusahaan, memang menetapkan untuk bekerja di suatu tempat, maka ketika Anda profesi sebagai desainer, baiknya memang mempelajari banyak hal di situ. Itu kelebihan. Jadi Anda bisa belajar tentang banyak hal, proses dan lain, proses untuk membuat itu dan lain yang mungkin tidak bisa dipelajari secara teori di kuliahan seperti itu. Oke. Begitu juga ketika jadi freelance, kesempatan berkembang justru juga lebih luas gitu loh. Jadi kita lebih punya banyak waktu untuk mengimprove skill kita, mengimprove tes kita, tes desain kita. Itu sih yang freelance kelebihannya mungkin itu ya. Jadi kita punya banyak waktu dan kita bisa mengatur waktu kita sendiri untuk mengimprove skill kita, tes kita, dan lebih banyak waktu luang untuk menambah wawasan desain kita gitu. Beda dengan bekerja memang untuk melakukan hal lain, misalnya gini, saya bekerja di membuat produk A, kan nggak mungkin produk A saya bikin sesuai idealis saya kan, sesuai tes saya kan nggak mungkin gitu loh. Jadi memang sudah ada pakemnya, ada marketnya di situ, ada permintaan marketnya di situ, ada demand-nya di situ. Jadi ya otomatis saya harus mengikuti itu gitu loh. Jadi kita harus mengikuti itu. Beda dengan ini, cuman di perusahaan kita juga bisa berkembang banyak. Jadi mulai kita bisa mempelajari proses-proses yang di luar desain, itu menambah wawasan kita juga. Jadi kita bisa mempelajari proses desain ini ditambah dengan proses ini karena produknya ini. Besok kita pindah perusahaan, produknya beda, maka proses desain ini ditambah proses untuk mewujudkan ini. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita pelajari di kedua hal ini, mau freelance maupun berkarir di sebuah perusahaan. Namun ketika ngomong masalah income, nah ini sedikit memang harus kita pahami juga. Jadi ketika kayak kita freelance, pasti kita juga berbisnis istilahnya. Jadi berbisnis adalah kita punya resiko juga di situ. Ketika beda dengan bekerja di perusahaan, kita dapat gaji per bulan gitu. Seperti itu sih Mas. Cuman kalau freelance kan kalau dapatnya kayak Mas Coyo gede banget kan ya bisa nggak kerja 1 tahun. Ya, amin. Aduh. Oke, Go. Sekarang pertanyaan berikutnya. Tadi kan sudah kita sebut salah satu referensi desain itu kan salah satunya dari musik kan. Ini pertanyaannya masih ada kaitannya. Apa saja referensi bagi seorang desainer grafis? Referensi apa nih? Referensi bagi seorang desainer grafis untuk merancang karya grafis. Referensi dalam beda-beda. Outputnya apa? Misalnya Mas, kayak logo Ya, atau logo. apa? Misalkan logo. Referensi dalam merancang ya. Ya. Ya itu tadi, kalau secara referensi konsepnya ya bisa banyak. Jadi salah satunya adalah tadi selain kita pelajari tentang riset visual, bentuk dan lain-lain, warna dan lain-lain, juga ada market dan lain-lain seperti itu. Jadi kita harus mengukur. Jadi desain kita itu terukur gitu. Jadi ketika sebuah logo berdiri, sebuah identitas visual itu jadi, juga ada proses yang nggak hanya dari visual aja yang kita riset, tapi juga dari hal-hal lainnya seperti kayak gitulah Mas. Tapi Jadi kalau fotografi kan beda lagi, kita harus cari bagaimana angle yang baik kan kayak gitu kan. Oke, jadi sebenarnya itu kan kalau untuk merancang logo nggak cukup kita cari inspirasi desain logo yang bagus. Sebenarnya kan referensinya itu kan ada banyak kan ya. Kan pada intinya tadi kan itu kan ya. Ya. Oke. Jadi sebetulnya itu tadi sih Mas. Jadi dalam proses desain tuh banyak sih untuk mendapatkan referensi desain tuh banyak. Ada juga beberapa perusahaan mempercayakan
pembuatan logonya ke yang desain logo, yang risetnya dia nggak pakai riset, tapi dia nggak pakai referensi apa, tapi dia berdasarkan feng shui ada. Ya, paham aku. Ada juga logo yang memang dia harus melakukan riset pasar, dia melakukan riset pada umumnya seperti riset pasar, terus riset visual seperti itu. Ada juga orang yang memesan logo tapi suka dengan karakteristiknya karena sudah misalnya karakter desainnya Mas Yoyo sudah ada ciri khasnya, simpel, bermakna gitu. Mungkin ada orang yang suka dengan gaya desain Mas Yoyo, maka dia akan pesan langsung tanpa riset, udah saya suka gaya gambarmu, tolong dibikin logo. Ada juga yang kayak gitu kan. Iya, benar. Jadi referensinya sebenarnya tergantung dari ini kita sih. Oke, Gu. Ini aku ada titipan pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan ketika aku post akan membuat sebuah video podcast untuk pertama kalinya. Ini pertanyaan dari teman dari Instagram, nama akunnya @kuki_logo_design. Bagaimana cara manajemen waktu dan konsistensi berkarya sewaktu awal-awal memantapkan diri sebagai desainer grafis? Ini mungkin yang ditanyain berkarya ketika dia dalam proses kuliah, desain grafis, atau mungkin profesional ya. Kita anggap profesional aja ya. Kita anggap aja profesional. Oke, kalau manajemen waktu itu sebenarnya ketika kita mengatur sendiri sih, kita punya itu kelebihannya. Jadi kita sebenarnya bisa mengatur dan manajemen waktu kita sendiri. Jadi dari timeline pekerjaan, dari timeline deadline, kita bisa menawarkan itu sebenarnya. Jadi cara pola kita bekerja, kita yang men-set diri kita sendiri. Ada yang memang desainer men-set 3 hari jadi beres. Ada kayak gitu. Ada yang memang dia perlu melakukan deadline 1 bulan karena saya harus melakukan ABCDE dan saya harus riset ABCDE, menentukan ABCDE ada. Dan ada juga pola dari waktu kita sebagai desainer bekerja. Ada yang tengah malam sampai pagi bekerja. Ada yang nggak suka, tetap dari pagi ke malam seperti bekerja di sebuah perusahaan, tapi dia waktunya jam 8 sampai jam 5. Setelah lepas dari jam 5 dia nggak mau. Ya. Ada, jadi sebenarnya banyak manajemen waktu itu sebenarnya kalau di sini ya itu tergantung dari kalian gitu. Selama itu bisa dipertanggungjawabkan, sah-sah aja, mau bekerja malam, bekerja pagi, mau masalah, ya? Memberikan waktu deadline 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, selama memang itu deal dengan customernya deal dengan itu, ya it's okay. Oke, intinya bagaimana? Tapi kalau ngomongnya dia masih, kalau yang pertanyaan tadi masih bagaimana berkarya ketika dia masih, maksudnya belum jadi profesional desain, tidak berhubungan dengan customer ya, setiap kalian fun ya pasti kalian berkarya gitu loh, maksudnya kalian ketemu teman-teman, wah ternyata tiba-tiba pengen bikin apa, pengen gambar apa, ya itu termasuk karya kalian gitu. Jadi bebas gitu. Malah lebih bebas ya kalau belum profesional ya. Nah iya. Jadi sewaktu-waktu kapanpun pengen menuangkan hati pakai ilustrasi, pengen menuangkan hati pakai fotografi, ya itu kan termasuk karya gitu. Jadi seperti itu sih. Oke, pertanyaan berikutnya. Idealis atau sorry. Pertanyaan dari Zaid garis bawah _ Kemas. Idealis atau mengikuti pasar? Semuanya saya pilih, semuanya bisa oke. Tapi karena kita lihat dulu skupnya, jadi menurut saya idealis atau mengikuti pasar. Idealis itu cenderung condong ke aktualisasi diri. Jadi contoh nih seniman, bapak saya seniman, orang tua seorang seniman. Dia sangat idealis, dia tidak peduli orang menyukai karyanya atau tidak. Dia tidak peduli orang menganggap itu bagus atau tidak. Tapi itu suara hatinya, itu stylenya, itu gayanya. Jadi
Itu tipe seniman, jadi dia bisa idealis seperti itu. Jadi idealis itu ketika orang sudah bisa mengaktualisasikan dirinya. Nah, terkadang ketika kita hidup dengan profesional desain, sebagai profesional desainer, maka kita akan dihadapkan dengan beberapa keperluan, kepentingan customer di dalamnya, market di dalamnya. Jadi kalau saya disuruh untuk memilih ketika saya berprofesi sebagai profesional desain, ya saya akan bilang, kalau ngomong idealis ya, siapa sih yang tidak suka karyanya seorang desainer, ciri khasnya seorang desainer selalu ada di setiap karyanya. Semua pasti pengen itu, aku punya style seperti ini, Mas Yoyo punya style seperti ini. Ya, siapa sih yang nggak suka customer itu menggunakan ciri khas kita, idealis kita. It's okay. Kalau ada ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Cuman kalau nggak ada, memang peruntukannya marketnya harus melakukan desain seperti ini, dan memang customer kita juga punya pengharapan seperti ini, ya saya memilih apa tadi, idealis sama mengikuti pasar. Mengikuti pasar. Ya. Karena saya profesional desainer, jadi saya harus mengerti pasar. Karena desainer, khususnya desain komunikasi visual atau desainer grafis, itu adalah mewujud yang fungsional. Menurut saya seperti itu. Tapi ketika saya dikasih kebebasan untuk idealis, ya saya akan melakukan ciri khas saya, ya bebas kan, itu keuntungan buat kita. Gitu. Jadi gini teman-teman, jadi idealis sama pasar. Jadi sebenarnya ada juga desainer yang idealis dan dia solutif, ada. Jadi kayak misalnya Mas Yoyo nih, Mas Satrio nih. Mas Satrio dapat klien besar tapi pakai ciri khasnya dia. Ya itu karena target segmennya Mas Yoyo itu senang dengan itu, kelebihan gitu. Itu enak gitu loh. Tapi ada juga yang kita nggak bisa memasarkan idealis sebagai profesionalis ya, profesionalis desainer lah ya, nggak. Profesional desain kita nggak bisa memaksakan idealis itu, kecuali kalau itu memang kita tidak membutuhkan customer di situ. Kita nggak membutuhkan uang di situ. Jadi saya upload sesuai yang saya inginkan. Kalau ada orang tertarik ya silakan. Gitu. Ya mungkin lebih tepatnya gini. Kita bisa menjadi seorang yang idealis, misalkan ketika kita membuat karya-karya personal, karya-karya yang bukan untuk klien, yang kemudian kita post di sosial media dan lain-lainnya. Tapi ketika kita melayani sebuah klien, kita harus mengikuti pasar, mau tidak mau, gitu kan? Ya, benar. Jadi kita memang problem solver, cuman ya tapi ada juga sih Mas ya, kayak orang yang dengan ciri khasnya dengan menangani customer, tapi mereka punya nama gitu loh. Jadi mereka punya pengalaman, mereka punya portofolio, mereka punya ilmunya, mereka berkecimpung dalam bidang situ sudah berpuluh tahun dan besar. Itu mungkin it's okay gitu loh, mau jadi idealis nggak apa-apa gitu loh. Jadi memang orang mencari dia untuk ciri khasnya gitu. Jadi orang datang ke dia untuk mencari ciri khasnya, maka dia akan berkarya atau melakukan proses desainnya untuk customernya, ya idealisnya dia gitu, is okay. Tapi kalau misalnya pemula, awal-awal, atau mungkin kita masih membutuhkan uang, ya benar, makan, lebih baik kita melakukan prosesnya yang dibutuhkan oleh customer dan marketnya, gitu aja sih. Ya. Oke, ini ada banyak pertanyaan sebenarnya, tapi aku nggak bisa melayani semua pertanyaan karena ini kita udah terlalu lama sedangkan besok kerja ya. Ini pertanyaan terakhir dari teman kita Max 22 atau Max 22. Pertanyaannya adalah suka duka kerja dengan orang asing. Apakah mereka punya penghargaan, rasa atau keinginan yang tinggi dari produk desain kita, atau sama aja tabiatnya kayak orang Indonesia? Nah ini rancu nih pertanyaannya nih. Rancu ya. Bekerja dengan orang asing. Itu pertama. Yang kedua apa Mas? Suka duka orang asing.
Terus baru apakah untuk apresiasinya, intinya gitu kan? Ya, suka Target duka, suka targetnya. dukanya. Pertama suka dukanya, terus kemudian Hmm. apakah mereka punya penghargaan, Ya, kemudian culture apresiasi lah ya, ya, apresiasi. terus Nah, rasa dan keinginan yang tinggi dengan produk desain kita atau sama aja. oh itu ini pertanyaan di dalam sebuah perusahaan kan? Ya, ya, anggap aja ini kan mereka tak tahu aku akan mengundang desainer yang bekerja di sebuah perusahaan multinasional. Oh ya, oh paham. Jadi kalau misalnya bagaimana suka duka, banyak sukanya. Karena yang pertama ketika kita masuk perusahaan pasti ada kita harus deal dulu dengan benefit dan salary yang kita terima kan gitu. Ya, Itu yang pertama. Jadi banyak sukanya. Maksudnya memang banyak sukanya. Lalu yang kedua, dengan kebetulan kalau ini kasusnya kebetulan saya memang setiap masuk perusahaan saya selalu melihat culture-nya, bagaimana culture yang tersebut. Ada yang memang hierarkinya sangat kuat sekali, ada yang memang hierarki itu dalam arti saya ke atasannya lagi enggak kenal udah. Jadi atasan saya lagi itu ngomongnya sama bos saya, sama manajer saya itu ada. Jadi saya nggak kenal, nggak ini. Setiap apresiasi bentuk apa yang kita kerjakan, yang dikasih terima kasih atasan kita persis. Jadi itu sebenarnya ada culture seperti itu. Ada juga culture yang memang sangat mendukung untuk berkembang, apresiasinya bagus gitu. Jadi alhamdulillah di tempat saya ini, selain karena mungkin dari perusahaan yang demokrasinya kuat atau seperti apa mungkin ya. Jadi tapi itu tidak menjamin sih, negara atau apa tidak menjamin culture sebuah perusahaan. Yang membentuk adalah orang-orang di dalamnya juga gitu. Memang ada value perusahaan yang akan mendukung kita untuk menciptakan culture di sebuah perusahaan. Cuman sukanya banyak. Sukanya banyak karena memang kita bekerja, kita digaji dengan sesuai dan deal itu luar biasa. Yang pertama, yang kedua adalah bekerja dengan orang, saya tidak bekerja dengan orang asing, memang saya berhubungan dengan orang asing untuk beberapa proses approval, tapi saya banyak bekerja karena perusahaan ini manufacturer ini ada di Indonesia, jadi saya akan bekerja banyak dengan orang Indonesia. Dan kalau diomong maksudnya itu adalah budaya perusahaannya cukup baik menurut saya, karena mereka bisa mengapresiasi apa yang kita kerjakan. Jadi ketika kita mengerjakan A, ketika kita mengerjakan sesuatu yang baik, maka output yang disampaikan dari manajemen, dari teman-teman itu baik juga ke kita gitu loh. Jadi seperti itu. Oke. Rasanya udah cukup jelas lah ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Soalnya aku tahu kamu besok pagi-pagi harus kerja, sedangkan sekarang udah jam 2 pagi nih teman-teman. Ini sudah jam 2 pagi loh. Jadi teman kita ini Destinasi Negara ini besok pagi harus kerja. Jadi ini pertanyaan terakhir ya. Apa yang kamu bayangkan tentang dirimu di tahun 2035? Masih hidup satu harapannya. Kedua, melihat anak-anak saya bertumbuh kembang dengan baik, menjadi seorang yang baik. Kalau yang udah hubungannya dengan desain, cita-cita saya adalah mempunyai perusahaan desain sendiri, usaha desain sendiri, di mana itu bisa membantu para pelaku usaha yang baru berkembang atau baru memulai membuat produk-produknya, supaya mereka lebih sadar tentang manfaat untuk visual brandingnya, atau selain dia menjual produknya, mereka juga paham bagaimana sisi kreatif memasarkannya, bagaimana mereka mempunyai kemasan yang baik, gitu. Seperti itulah harapan saya itu sih. Kalau orientasinya udah bukan uang ya. Udah kaya raya, Bu. Udah kaya raya ya ngomongnya ini ya. Iya. Oke, Go. Rasanya ini podcast ini kita tutup aja.
Jadi terima kasih banyak sudah menyempatkan diri Terima kasih banyak Mas. berbagi Sama-sama. cerita dan pengalaman di video podcast ini. Ya semoga kita bisa ngobrol lagi di video podcast berikutnya, entah podcast yang keberapa. Oke, sekali lagi terima kasih Gu, dan kita tutup podcast ini Terima dengan kasih Mas Yo. kita tutup podcast ini dengan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.